Shalom, selamat pagi saudaraku. Di dalam keselamatan yang kita miliki saudaraku, penting sekali kita harus mengerti bagaimana dapat dimiliki atau terwujud di dalam hidup kita. Itu bukan sepihak tindakan Tuhan, melainkan keselamatan itu menuntut respon individu yang memadai. Ini kata yang memadai ini seringkali tidak diikutsertakan. Kemudian orang suka-suka membuat harga sendiri tentang keselamatan, saudaraku. Ini yang menjadi problematika dari keselamatan yang seringkali dianggap ringan oleh banyak orang, saudaraku. Karena keselamatan itu adalah proses di mana seseorang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan itu prosesnya bertahap. Maka manusianya harus memberi diri menerima penggarapan Allah yang memadai. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, kalau berbicara mengenai iman yang sempurna, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh memiliki iman yang sempurna, saudaraku. Ayat ke-5 sampai ke-9 berbicara mengenai Bapa yang mendidik. Kalau orang tua di dunia ini mendidik anak-anaknya dalam waktu yang pendek berdasarkan apa yang dipandang baik oleh orang tua, Bapa di surga mendidik kita supaya kita hidup dan mengambil bagian di dalam kekudusannya. Dan kata memadai di situ harus dalam standarnya Tuhan, bukan suka-suka kita, saudaraku. Ada takarannya. Tetapi ironisnya banyak orang Kristen yang berpikir ya udahlah selamat karena percaya. Percaya yang dia bangun sendiri menurut versinya sendiri. Saya kira kita semua begitu kok dulu ya kan saudaraku. Tapi sekarang kalau kita sudah mendengarkan renungan begini, kita sudah mulai mengerti setiap pagi. Ada renungan-renungan yang mengajarkan, di renungan The Message ini mengajarkan bagaimana hidup kekristenan yang benar. Maka kita tidak mau salah lagi. Amin saudaraku. Ya, jadi di dalam keselamatan ada perjuangan yang melibatkan seluruh hidup kita. Kalau tidak seluruh hidup kita tidak bisa selamat, saudaraku. Kita tidak bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Atau begini, saudaraku, menerima didikan Bapa untuk mengambil bagian di dalam kekudusannya itu dibutuhkan perjuangan seumur hidup. Perjuangan seluruh hidup. Perjuangan segenap hidup. Maka orang yang mau selamat harus mempertaruhkan segenap hidupnya. Seperti Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, menebus kita untuk dibawa kepada Bapa. Maka kita tidak punya lagi apa-apa kecuali memberi diri kita untuk diubah, meresponi apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika Yesus ditanya, sedikit sajakah orang yang selamat Tuhan? Tuhan menjawabnya dengan kalimat, sedikit. Maka berjuanglah kamu. Jangan hanya ingin. Berjuang. Yaitu melalui perjuangan yang melibatkan seluruh kehidupan di mana orang yang mau menerima keselamatan harus mempertaruhkan segenap hidupnya demi keselamatan itu. Atau boleh dikatakan begini saudaraku, kita harus berani barter kehidupan kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk kita. Dulu kita merasa sudah berjuang di dalam pelayanan, kita mengorbankan uang kita untuk pekerjaan di gereja, tenaga, pikiran. Tetapi kita tidak kunjung sempurna. Sebab ternyata kita belum mempertaruhkan segenap hidup saudaraku. Masih ada yang kita tahan. Nilai diri, harga diri, aduh itu yang paling susah saudaraku. Sombongnya orang, aduh, betul. Apalagi kalau sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan itu, kadang, aduh, sombongnya minta ampun, kadang. Betul saudaraku. Ya, dulu saya begitu soalnya, aduh, seakan-akan berjasa kepada Tuhan. Betul, itu memalukan saudaraku. Maka kita tidak akan pernah bisa sempurna kalau kita masih di titik punya nilai diri.
Berarti kita tidak meresponi kesempatan yang Tuhan beri untuk kita mengerjakan keselamatan supaya kita semakin sempurna kembali ke rancangan Allah semula. Tetapi kita gunakan kesempatan itu untuk ego diri. Supaya derajat kita naik, harkat kita naik, dipandang jemaat-jemaat yang lain. Wah, kita seakan hebat. Itu saya dulu, saudaraku. Kita tidak bisa mengalami dan memiliki keselamatan kalau masih ada yang kita simpan. Kalau pertaruhannya sebagian hidup tidak bisa, saudaraku. Maka ikut Tuhan itu habis-habisan. Total, saudaraku. Kalau masih ada yang disimpan, tidak bisa. Ini harga yang harus dibayar. Maka hitung anggaranmu. Mengiring Tuhan itu harus menghitung anggarannya. Jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan. Betul. Ikut Tuhan itu dituntut pikul salib, saudaraku. Ikut Tuhan itu dengan kerelaan hati memasang kuk Tuhan kepada diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Atau boleh dikatakan, barang siapa tidak rela kehilangan nyawa, tidak punya nyawa. Repot kan kalau orang masih belum berani mempertaruhkan seluruh hidupnya. Repot, saudaraku. Itu jadi susah dia hidup. Dan akhirnya dia akan berhenti di tengah jalan. Dia bisa berkata, aku stop mengiring Tuhan. Kenapa? Karena memang dia hidup di dua dunia. Dan orang model begitu berarti secara tidak langsung dia menolak keselamatan yang dia beri. Atau orang yang menunda hidup kudus, itu pun artinya menolak keselamatan yang Tuhan beri. Menakutkan, saudaraku. Orang yang berani kehilangan nyawa buat Tuhan akan memperoleh nyawa. Yang melepaskan segala sesuatu bisa diubah jadi murid, saudaraku. Kalau tidak melepaskan segala sesuatunya, tidak bisa. Kita bisa memahami kata percaya dengan benar kalau prinsip-prinsip keselamatan ini kita pahami. Bahwa percaya punya 3 dimensi. Yang pertama, terkait dengan pengakuan Allah itu ada. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, terkait dengan pengenalan akan Allah. Dan yang ketiga, terkait dengan keselamatan. Harus ditegaskan bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan hanya menyangkut aktivitas pikiran, bukan. Jelas kita harus percaya Allah itu ada, itu jelas pasti, saudaraku. Kita jelas harus memahami siapa Allah Bapa itu, siapa Elohim Yahweh. Lalu yang kedua baru kita bisa mengenal siapa Yesus. Karena percaya itu bukan sekedar keyakinan yang terkait dengan Allah dan tindakan-tindakan yang kita yakini. Karena percaya adalah tindakan atau perilaku perbuatan kita yang melibatkan seluruh hidup kita di dalam mengisi percaya kita, saudaraku. Jadi bukan hanya percaya Allah begini begitu. Percaya itu juga tindakan atau perilaku kita untuk mewujudkan percaya kita. Kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kalimat pisteuo, artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Itulah arti percaya, saudaraku. Dan kalau objek itu Tuhan, berarti kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, artinya begini, aku menyerahkan diriku kepadamu Tuhan. Jadi saudaraku, dulu kita merasa sudah menyerahkan diri untuk Tuhan. Apalagi kalau kita jadi pendeta seperti saya, full timer, full urusannya melayani Tuhan, di pekerjaan Tuhan di gereja. Tapi itu bukan menyerahkan diri, saudaraku. Menyerahkan diri itu artinya begini, hidup kita diisi oleh hidupnya Tuhan. Hidup kita ditenggelamkan oleh hidup Yesus. Hidup kita sudah dipasung untuk kepentingan Tuhan. Hidup kita sudah dipasung untuk memperkarakan hati Allah. Sedih gak ya Tuhan aku lakuin ini? Tuhan nangis gak ya aku lakuin dosa ini? Itulah saudaraku, arti percaya yang benar.
Alkitab jelas mengatakan agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jelas itu di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Agar kita serupa dengan Yesus, sehingga Yesus menjadi yang sulung. Artinya begini, kalau kita berani memasung menenggelamkan pikiran dan perasaan kita, mengiring Tuhan Yesus sebagai pokok keselamatan, sebagai yang sulung, maka kita benar-benar percaya bahwa melalui pathway Yesus itu, Yesus akan membawa kita kepada Bapa. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 1-4 bahwa kita sudah mati. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi saudaraku, hidup kekristenan kita ini perjuangan. Perjuangan untuk mematikan segala keinginan-keinginan diri kita. Semua naluriah kemanusiaan kita dan segala keegoan kedagingan diri kita. Kita tenggelamkan dan kita hidupkan naluriah keilahian, naluriah Kristus dalam hidup kita. Maka bejananya harus dikosongkan. Karena Tuhan tidak bisa diduakan, saudaraku. Kita mungkin hari ini masih menikmati kesenangan dunia sembari kita menikmati Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa, saudaraku. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan kita Tuhan pencemburu. Ketika kita masih disenangkan oleh dunia ini, Allah tidak bisa kita nikmati. Dan Tuhan pun tidak bisa menikmati kita. Kalau kita masih membuka ruangan atmosfer dunia untuk masuk di dalam hidup kita, maka atmosfer kerajaan surga tidak bisa masuk, saudaraku. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus artinya menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan diri itu bukan jadi pendeta, bukan jadi aktivis, tapi lebih dari itu, saudaraku. Bukan, tetapi lebih kepada bagaimana engkau bernilai di hadapan Allahmu. Itulah percaya yang berkualitas. Kalau dalam bahasa Jawa, bumi mau gonjang-ganjing kayak apapun, kalau kau percaya kepada Tuhan, kau percaya bahwa aku lakukan bagianku yang terbaik. Aku percaya Tuhan akan membawaku kepada rencananya yang indah. Meskipun hari ini aku belum melihatnya. Aku belajar memasung pikiran perasaanku untuk sepikiran dan seperasaan dengan Dia. Supaya aku bisa jadi partner kerja Allah yang maksimal. Maka mulai hari ini, aku harus memasang respon yang memadai. Itu, saudaraku. Bukan sepihak. Karena aku percaya. Bukan sepihak aku selamat. Tetapi dari kedua belah pihak, Tuhan sudah sendiri datang, menyelamatkan, memberikan jawaban atas diriku untuk aku selamat. Maka aku harus punya respon. Jadi tidak bisa sepihak, saudaraku. Maka pagi hari ini, renungan ini mengingatkan kepada kita. Keselamatan yang dimiliki akan bisa terwujud dalam hidupmu dan hidupku. Bukan sepihak tindakan Tuhan, tetapi menuntut respon setiap kita yang memadai, saudaraku. Selamat pagi, kita berjuang ya hari ini. Dan selama-lamanya sampai kita menutup mata suatu hari nanti. Kita meresponi setiap panggilan ini, keselamatan ini, dengan takut akan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudaraku. Haleluya.